English learners, welcome back with me Ayu. Dan sekarang kita akan mempelajari kapan sih seharusnya kita menggunakan to be di sebuah kalimat dan kapan kita tidak menggunakan to be di sebuah kalimat. Karena banyak sekali mahasiswa saya masih kebingungan. Terkadang mereka menggunakan to be dan verb. Nah, apakah ini benar? Tentu saja kita belajar bersama dan ini akan sangat mudah. Oke, yuk langsung saja kita mulai belajarnya. Jadi, kapan kita harus menggunakan to be? Sebelumnya kita harus hafalkan rumus ini dulu ya. Subject plus verb ini merupakan aturan wajib dalam kalimat di bahasa Inggris. Jadi, ini harus kita ingat sampai kita tua nanti selama-lamanya. Kalau kalimat di bahasa Inggris harus ada subject plus verb. Subject ini sendiri merupakan pelaku dan verb adalah actions which needs energy, bisa saja itu perubahan tempat, kemudian pergerakan badan, yang semuanya membutuhkan energi. Kemudian selain verb di sini, jika di sebuah kalimat belum ada verbnya, kita bisa gantikan dengan am is are atau to be. Karena sebenarnya am is are ini merupakan linking verb atau kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung. Jadi kalau di sebuah kalimat tidak ada verb, tinggal kita tambahkan am is are. Nah, seperti contohnya ini ya. Di sini perlu juga kita ketahui ada beberapa subjek. I, you, they, we, he, she, it. Nah, I sendiri berpasangan dengan am untuk to be dengan waktu sekarang atau present tense. Sedangkan untuk past tense-nya dia harus berpasangan dengan was. Kemudian you, they, we ini harus berpasangan dengan are untuk to be masa sekarang. Sedangkan masa lampaunya dia menggunakan were ya. Kemudian he, she, it ini harus menggunakan is, kemudian harus juga menggunakan was untuk past tense-nya. Selanjutnya untuk verbnya sendiri, I, you, they, we tidak perlu ditambahkan imbuhan apa-apa di verbnya, jadi cukup verb saja. Sedangkan he, she, it dia harus ditambahkan s dan es. Nah, contohnya he ini mungkin si Dino itu pronounnya atau kata ganti bendanya adalah he. Sedangkan Tina ini cewek ya, jadi si Tina kata pronounnya adalah she. Kalau it ini bisa saja binatang, bisa saja benda. Nah, kalau misalnya Tino, kemudian Dina dan saya itu akan menjadi we, tapi dia akan menjadi they kalau saya menyebutkan dua orang antara si Tina dan Fanny. Lanjut contohnya, saya simpulkan, ini adalah rumus kedua yang kita harus hafalkan. Selain subject plus verb adalah dia suka es. Dia ini adalah he, kemudian dia cewek adalah she, kemudian dia binatang atau benda adalah it. Dan ini semuanya single ya, single. Dan dia ini suka dengan es. Contohnya di sini ada s, huruf di is. Kemudian was ada s-nya juga, sedangkan di sini ada s dan is. Mari kita lihat contoh soalnya di sini. The sun rises. Saya menggunakan s di sini karena the sun adalah it. Dan the sun ini merupakan subjek alias pelakunya dan dia terbit melakukan kegiatan ya, itu dinamakan verb. Selanjutnya the bird flies. Saya menggunakan es di sini karena the bird ini adalah it juga, tapi it binatang atau hewan. Kemudian subjeknya adalah the bird dan verbnya adalah flies. Karena terbang,
itu membutuhkan energi dan pergerakan tubuh. Selanjutnya, the woman cries every night. Di sini the woman berfungsi sebagai subjek, cries sebagai verb, dan every night sebagai adverb of frequency. Nah, the woman di sini adalah she. Makanya dia suka S. Selanjutnya, my dad works in the office. Works saya tambahkan S, bekerja saya tambahkan S karena my dad adalah he. Jadi my dad berlaku sebagai subjek, works bekerja, membutuhkan energi, berfungsi sebagai verb, dan in the office, di dalam office adalah adverb of place. Next examples. Anna is hungry every morning. Saya menggunakan to be di sini karena hungry adalah adjective alias kata sifat. Lapar itu kata sifat ya. Jadi saya tambahkan is di sini karena Anna adalah she, di mana she itu pasangannya is kalau present tense. Sedangkan present tense ini sendiri adalah kejadian yang selalu dilakukan gitu ya, selalu atau sering atau jarang atau berkali-kali dan menjadi kebiasaan gitu, habitual activities, atau bisa jadi sebuah fakta. Nah, my mom di sini saya tambahkan is karena belum ada subjek. Jadi di kalimat ini belum ada subjek. Lihat, in the kitchen adalah adverb of place ya. Jadi supaya kalimat ini lengkap dengan satu subjek plus verb, jadi kita tambahkan to be sebagai alat bantunya. Next, they are a doctor. They di sini adalah mereka. Saya menggunakan are karena ini mereka banyak. Dan di sini ini adalah komplement alias noun ya, belum ada verb di kalimat ini, jadi kita perlu menambahkan are. Ini belum. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Kita harus mencari kesalahan dari kalimat-kalimat ini ya. Kalimat Ratna is work here. Apa yang salah di kalimat ini? Betul sekali. Di sini ada dua verb ya. Dua verb dan ternyata works-nya sudah pakai S karena Ratna ini adalah she. Dia suka S ya. Jadi tapi kesalahannya kelebihan verb dan ini mubazir. Jadi kita coret aja. Jadi yang benar ada Ratna works here. Selanjutnya, my mom is always come late. Yang mana yang salah di kalimat ini? Betul, di sini ada dua verb. Dua verb, come datang itu merupakan verb kegiatan. Kemudian di sini ada is, jadi kita coret isnya karena come aja sudah mewakili verb ya. Tapi ada yang salah juga nih, karena always ini bentuknya adalah setiap, artinya setiap, jadi ini merupakan frekuensi dan habitual, kebiasaan seseorang, jadi ini bentuknya present tense. Ini harus ditambahkan s karena dia suka s ya. Sekarang dia suka s, jadi jawabannya benar, my mom always comes late. Nah, sekarang lagi kesalahan apa yang ada di kalimat ini? These artists all go to the bank together. Di sini benar, these artists ini banyak, tapi di sini juga ada dua verb. Verbnya adalah are dan go to the bank together. Ini merupakan adverb of place. Jadi kita hapus are-nya karena ini mubazir. Kalimat yang benar adalah these artists go to the bank together. Kita nggak pakai goes karena ini banyak orang, mereka ya. Jadinya mereka tidak suka sama s, tapi dia aja yang suka sama s.
Bagaimana dengan kalimat ini? Apa yang salah? Funny in the kitchen. Funny adalah subjek dan in the kitchen adalah adverb of place atau keterangan tempat. Jadi di kalimat ini belum ada verbnya. Tugas kita adalah menambahkan to be agar kalimat ini sempurna dengan rumus subjek plus verb, di mana is ini adalah linking verb. Oke. Nah, selanjutnya soal TOEFL yang biasanya kita temuin. Ini kalimatnya, one of my best friend bla 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 an employee in this company. Satu dari banyak teman baikku an employee, seorang karyawan di kantor ini, perusahaan ini ya. Jadi ini merupakan komplement atau noun. Kalimat ini belum memiliki verb. Jadi tugas kita menambahkan, betul sekali, to be. Jawabannya antara B dengan D. Tapi mana yang lebih tepat? Kita lihat dari subjeknya. Ternyata subjeknya ini hanya satu dari banyak temanku ya, banyak teman baikku. Jadi jawabannya benar adalah B, is, karena hanya satu. Next, kalimatnya, surface water only bla 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 a small proportions of all fresh water, but it serves most of our life's needs. Jawabannya apa? Surface water ini merupakan it, permukaan air ya. Air di permukaan walaupun jumlahnya banyak, tapi ini dihitung sebagai satu kesatuan benda tunggal. Jadi itu adalah it. Yang benar adalah sesuatu yang suka es ya. It suka dengan es, karena ini konteksnya ini adalah pengetahuan umum, bukan kejadian yang sekarang. Kalau yang ini, yang D, saya salahkan karena ini sebagai keterangan kegiatan yang sekarang. Contohnya mungkin mama sedang masak di dapur, ada kata sedangnya. Sedangkan konteks kalimat ini adalah pengetahuan umum ya, fakta. Jadi ini present tense dan jawabannya adalah B, karena dia suka es. Ada kata esnya di sini. Next, two of the most common characteristics of a hardworking individual bla bla bla, consistency and perseverance. Consistency ini merupakan adjective, perseverance juga adjective. Jadi pastinya di kalimat ini belum ada verb. Jadi kita butuh bantuan antara I, are dengan is. Hanya saja kita lihat subjeknya dulu. Di sini ada kata dua. Dua berarti banyak ya. Berarti jawabannya adalah A, are. Itu dulu untuk soal ABC-nya. Sekarang tugas kalian adalah mencari, membuat kalimat mengisi the blank di kalimat ini. Joe and William sudah ada contohnya ya, di situ menjual, jadi kalian harus membuat arti dalam bahasa Inggris untuk kata di dalam kurung. Contohnya di sini, Joe dan William sells. Kenapa sell tidak sells? Karena Joe dan William itu mereka tidak suka es, hanya dia yang suka es. Oke, soal yang kedua ini harus kalian kerjakan dan komen di bawah ya. Jack bla 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 di kantor every weekday. Apakah dia menggunakan to be atau tidak, dan apakah dia menggunakan s atau tidak. My dad ini tentara 20 years ago. Apakah dia menggunakan to be atau tidak? Apakah menggunakan verb s atau tidak? Baik, itu dulu. Terima kasih untuk menonton.
Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share, like, komen jika memiliki pertanyaan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.